Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Helin Lailatul Syarifah dari kelas 12 RPL SMK Cendikia, Tasikmalaya. Pada video kali ini, pada tahapan 29 sampai 33 membuat fungsi pencarian untuk tabel siswa, tabel kelas, tabel petugas, tabel pembayaran, dan juga tabel SPP. Yang pertama kita lakukan di sini adalah kita perlu masuk ke bagian controller SPP admin untuk menyisipkan kode pencarian. Nantinya kode pencarian itu akan kita tempel di masing-masing indeks tabel. Nah, ada sebuah script untuk menentukan pencarian yang nantinya berfungsi untuk melakukan pencarian itu sendiri. Kita tempelkan di bagian indeks di sini. Ada sebuah kondisi di mana iset ini adalah untuk memeriksa apakah sebuah variabel tersedia atau sudah diatur atau belum. Dan kita akan mencari berdasarkan keyword atau kata kunci. Nah, jika kata kunci yang dicarinya tidak ada, maka akan mencari yang hampir sesuai. Kemudian kita copy paste dan tempelkan di masing-masing indeks karena pencarian yang dilakukan ini adalah sama skripnya. Setelah kita menyisipkan skrip pencarian ini, maka kita akan pergi ke bagian model. Yang pertama, di siswa model kita akan menyisipkan sebuah skrip berupa fungsi cari siswa. Ini gunanya untuk menyisipkan atau menentukan pencarian berdasarkan apa, seperti itu. Nah, di sini ada public function cari siswa. Ini disimpan di bagian model. Jadi, di model itu ada sebuah fungsi cari siswa dengan ada nama dengan nama like. Jadi kita itu akan mencari data siswa berdasarkan nama, berdasarkan file nama, seperti itu. Nah, setelah itu kita sisipkan fungsi cari siswa ini di masing-masing model. Nah, seperti itu. Kita sesuaikan di bagian kelas. Kita akan mencarinya berdasarkan nama kelas. Jadi, kita akan mencari data kelas berdasarkan nama kelasnya. Yang juga perlu ditempelkan dan ubah fungsinya menjadi cari pembayaran. Kita akan mencari data pembayaran berdasarkan bulan dibayar. Kemudian di petugas pembayaran kita juga akan membuat fungsi cari petugas dengan dicarinya berdasarkan nama petugas. Kemudian di bagian SPP model kita akan membuat sebuah fungsi juga cari SPP dengan dicarinya berdasarkan tahun. Nah, kita masuk ke localhost-nya untuk mengecek fungsi pencariannya. Yang pertama di bagian petugas, kita coba cari berdasarkan keyword atau kata kunci nama petugas, misalnya Novita. Nah, maka akan muncul data dari nama petugas Novita seperti itu. Nah, berarti kalau sudah berarti sudah berhasil fungsi pencarian itu. Kemudian di data siswa kita mencari berdasarkan nama. Misalkan kita cari nama Slamet, maka akan muncul nama Slamet dan nama Slamet 5. Karena nama Slamet 5 itu mendekati, seperti itu. Nah, kemudian di sini nama kelas berdasarkan nama kelas. Karena kita tuliskan angka 10x, maka yang muncul tiga-tiganya. Misalnya
kita angka nah, kelas 12 berarti udah muncul data kelas 12. Kemudian di bagian SPP. Nah, di sini ada error. Di sini ada yang terlewati. Nah, kita pergi ke VS Code dulu. Di bagian VS Code ini dicari siswa. Ini kita masih belum diganti. Cari SPP seperti itu. Makanya tadi error. Nah, kita refresh seperti ini. Nah, berarti sudah berhasil. Kemudian kita cari berdasarkan tahun, yaitu tahun 2022, maka akan muncul data dari tahun 2022 gitu. Kemudian di tabel pembayaran. Nah, di sini kita akan mencari berdasarkan bulan Maret. Nah, maka akan muncul data berdasarkan bulan Maret. Cukup sekian video tutorial hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.